Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini. Alobank Festival 2022 menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Tim SAR Gabungan Damkar Cibadak Kamis malam sibuk memasang tripod, puli, dan katrol untuk mengevakuasi korban dari dasar sumur di Kampung Cidadap, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebelum masuk ke dalam sumur, petugas dilengkapi alat bantu pernafasan berupa masker dan tabung oksigen. Pasalnya dasar sumur cukup dalam mencapai 17 meter dengan lebar hanya 1,5 meter saja. Tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi 30 menit kemudian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sejumlah warga menuturkan sempat melihat korban yang hendak mandi berjalan ke arah sumur sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 9 malam korban tidak pulang dan membuat pihak keluarga mulai curiga. Diduga jalan yang licin dan gelap membuat korban terperosok ke dalam sumur. Dari warga sekitaran jam 19.30 bahwa ada salah satu warga terperosok ke dalam sumur gitu Pak. Dan saya pastikan langsung saya menuju ke lokasi dan di situ sudah banyak warga dan alhamdulillah saya langsung komunikasi dengan pihak Polsek Cisaat, BPBD dan juga Damkar. Jasad korban telah dibawa ke RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi untuk dilakukan visum. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Cisaat. Warga Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria mengambang di Sungai Cadas pada Kamis siang. Polisi dibantu sejumlah warga kemudian mengevakuasi tubuh korban dari sungai. Namun curamnya tepian sungai sempat menyulitkan proses evakuasi hingga berjalan sekitar 30 menit. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Diketahui korban bernama Roji berusia 29 tahun. Polisi mengatakan sebelum ditemukan warga, korban diketahui keluar rumah untuk membeli pulsa pada Rabu malam. Keluarga sempat mencari korban yang tidak kunjung pulang, hingga akhirnya ditemukan warga yang melintas dalam kondisi tewas di Sungai Cadas. Terdapat benjolan di belakang kepala bagian bawah dekat leher akibat dari riwayat penyakit tersebut. Menurut kedua keterangan orang tua korban bahwa korban bila penyakitnya itu kambuh, itu korban akan seketika mengalami pingsan dan terjatuh. Hingga saat ini penyebab pasti kematian korban masih didalami unit Reskrim Polsek Rajek. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya?
Sudah hari Jumat lagi, mungkin Anda sudah mulai merencanakan mau kemana karena ini long weekend. Senin tanggal merah gitu ya. Mungkin yang masih ada sisa-sisa uang abis lebaran kemarin, THR, masih lanjut jalan-jalan, paling enggak di rumah aja. Iya, nanti pun kita akan ada salah satu rekomendasi ya, kulinernya mau apa gitu kan. Tapi lihat juga nih cuaca, karena kan akhir-akhir ini agak sedikit pancaroba namanya juga ya, anomali. Paginya panas, kayak sekarang di Jakarta nampaknya cerah tapi berkabut. Tapi nanti siang-siang, waduh hujan katanya gitu. Jadi emang kayak manusia ya, nggak bisa ditebak gitu kan. Lain di depan, lain di belakang. Jadi seperti itu. Kalau Good Morning sih tentu akan sama. Untuk Anda informasinya saja yang berbeda setiap harinya. Saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda. Kita mulai Good Morning sekarang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur wisata Pangandaran, Jawa Barat pada Kamis sore. Sebuah minibus berpenumpang 3 orang ringsek menghantam truk box dari arah berlawanan. Iya, sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, polisi mengalami kesulitan menemukan pemilik sebuah mobil yang terperosok ke sungai. Jadi pemilik mobil ini melarikan diri setelah sebelumnya mencopot plat kendaraan. Sebuah minibus ringsek setelah menghantam truk box dari arah berlawanan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis sore. Menurut keterangan polisi, kecelakaan berawal ketika minibus melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran di Jalan Kalipucang. Tiba-tiba minibus masuk ke lajur kanan jalan. Namun dari arah berlawanan datang truk box hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Tiba mobil dari arah Banjar keluar dari jalur kuning itu. Polisi menduga sopir mengantuk saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, 3 penumpang minibus terluka dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang dan RSUD Pandeglang Pangandaran. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Kalipucang. Kecelakaan mobil ini terjadi di jembatan Kampung Bojoe, Kecamatan Watang Puluk, Kabupaten Sidrap, Kamis pagi. Menurut saksi, mobil melaju kencang dari kota Parepare menuju Kabupaten Sidrap dan sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke sungai. Sementara Kasat Lantas Polres Sidrap menduga sopir mengantuk saat mengemudi. Namun, polisi mengalami kesulitan mengidentifikasi pemilik mobil karena pemilik mencopot plat nomor kendaraan dan kabur dari lokasi kejadian. Polisi kemudian membawa mobil ke Polres Sidrap. Kecelakaan mobil yang hampir sama juga terjadi di Jalan Raya Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Kamis pagi. Saksi mengatakan mobil sempat oleng kemudian menabrak pohon dan pagar jembatan sebelum akhirnya terperosok ke sungai. Sopir mobil yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi mengangkat kendaraan dari sungai menggunakan mobil derek milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, Juli itu kan Idul Adha ya, itu biasanya kan pasti semua orang beli hewan kurban. Betul. Tapi memang belakangan ini ada satu penyakit PMK, jadi penyakit mulut dan kuku yang memang menimpa hewan ternak nih, sapi utamanya. Dan warga di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini nekat menjual sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hal ini dilakukan lantaran warga panik sapinya mati. Iya, sementara itu pasca temuan adanya sapi dan juga kerbau yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini menutup 4 pasar hewan mulai hari ini. Pemerintah juga melarang keluar masuk ternak dari dan menuju Tasikmalaya. Meski ada larangan, para peternak sapi di sejumlah desa di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tetap menjual sapi-sapi mereka yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Peternak mengaku meski sudah diobati, sapi-sapi mereka tak kunjung sembuh dan semakin kurus.
Masih sakit, Sakitnya yang mana? masih berbusa, masih bengkak kakinya. Ini kenapa kok dijual nih, Bu? Ya panik, soalnya ada kejadian yang tadi mati, tadi kemarin tuh mati. Mati takut berapa kemarin? Mati 2. Para peternak juga terpaksa menjual sapi-sapi mereka dengan harga murah. Banyak mas di sini, semuanya kan banyak meninggal. Ini semuanya dijual takutnya rugi gitu. Berapa sekarang? Sekarang harganya 15, 16 gitu. Enggak, kalau normalnya itu harga jualnya berapa? Harganya 25, 24 gitu. 20 ke atas. Sementara itu, setelah adanya temuan 27 ekor sapi dan 2 ekor kerbau terjangkit penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menutup 4 pasar hewan per Jumat 13 Mei. Pemerintah daerah juga melarang keluar masuk hewan ternak. Maksudnya dibatasi itu, di lockdown itu apa? Tidak bisa keluar atau tidak bisa bisa keluar masuk. Ya. Maksudnya untuk memutus mata rantai penyebaran ini PMKM. Siap. Jadi tidak bisa keluar masuk. Tanggal berapa Pak? Tanggal 13. 13 ya. Mei besok. 13 Mei. Sampai waktunya Pak? Belum ditentukan. Kamis kemarin, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan sapi di peternakan di kawasan Sukaratu dan Padakembang. Peternakan ini sering mendatangkan sapi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Petugas memeriksa puluhan sapi jenis simental dan limosid. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Tadi juga ada yang sakit tapi bukan PMK. Alhamdulillah bukan PMK. Kemungkinan itu apa, gejala apa dok? Meriang biasa kali ya dok, kalau manusia dok? Kemungkinan ya itu kalau di manusia bisa meriang biasa atau bisa juga demam 3 hari ya. Demam 3 Karena hari. setelah dicek secara fisik itu tidak di rongga mulut juga bersih. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tim dokter kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah memberikan pengobatan dan penyuntikan terhadap sapi warga yang terserang penyakit mulut dan kuku. Pemberian vitamin dan antibiotik dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit terhadap hewan ternak lainnya. Ya memang itu standar SOP-nya yang kita kerjakan. Ada berapa jumlahnya? Kadang jadi cuma itu doang yang kita bisa. Soalnya nggak ada obat antivirus. Ada berapa sapi yang terkena ini, Pak Dokter? Kalau di satu kandang ini hampir rata-rata kena. Petugas juga mengambil sampel penyakit yang menyerang sapi dan dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar untuk mengetahui jenis penyakit yang menyerang ternak sapi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini pasti banyak yang salah nih, yang mengira yang Anda lihat ini adalah pizza. Salah, ini bukan pizza, bukan juga martabak jumbo, melainkan tempe mendoan yang ukurannya 4 kali lipat lebih besar dari biasanya. Waduh, saya seneng nih ya. Biasanya kan kurang puas kalau satu. Nah, kira-kira ada di mana nih ya tempe mendoan sejumbo ini? Saat lagi di Good Morning.